Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin amma ba'du. Sewaktu membaca Al-Quran, apakah di dalam tadarus atau yang lainnya, bahkan ketika membaca Al-Quran sewaktu sholat, sering kita diganggu oleh setan. Setan itulah yang oleh Rasul dinamakan setan khinzab, yang suka mengganggu manusia ketika dia membaca Al-Quran. Maka jika terjadi seperti itu pada diri kita, Rasul memberi solusi dua hal, sebagaimana paparan berikut ini. Apabila seorang saat membaca surat Al-Quran terasa diganggu oleh setan, maka disyariatkan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, hendaklah ia membaca ta'awud. Bacaan ta'awud atau isti'adzah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh juga a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu bacaan ta'awud. Yang kedua, hendaklah ia mentafal ke arah kiri sebanyak 3 kali. Setelah membaca ta'awud, dilanjutkan dengan mentafal ke arah kiri sebanyak 3 kali. Mentafal artinya mengeluarkan sedikit air ludah, seperti ini. Itu arti mentafal. Ke arah kiri maksudnya ke depan kaki kirinya, tidak ke arah depan karena itu merupakan arah Tuhan, dan tidak ke arah sisi kanannya karena itu merupakan simbol kebajikan. Jadi ke arah kaki kirinya. Apabila dipraktekkan sedemikian rupa, waktu sholat membaca Al-Quran kok merasa terganggu, pertama baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, lakukan pentafalan ke arah kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, yakni mengeluarkan sedikit air ludah. Tuntunan ini didasari hadis yang diriwayatkan oleh Abu A'la. Wa an Utsman bin Abi As As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala qadimtu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab. Fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu wadful an yasarika salasan. Qala fa fa'altu dzalika fa'adhaballahu anni. Wa an Utsman bin Abi As, Utsman bin Abi As As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata, qadimtu 'alan nabi, aku menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu, seraya aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Inna syaitana, sesungguhnya setan, qad hala baini wa baina solati, telah mendinding antara aku dan antara sholatku. Wa qiraati yalbisuha alayya, itu yang membuat bacaanku selalu kabur terhadap diriku, terganggu dalam bacaanku. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaka syaitan, itulah setan. Yuqalu lahu khinzab, yang dinamakan setan khinzab. Fa'idha ahsastahu, kalau kamu merasakannya, merasakan gangguannya, maka solusinya pertama fata'awad billahi minhu. Bacalah ta'awud, isti'adzah kepada Allah dari setan itu. Wadful, dan lakukan pentafalan an yasarika ke arah kirimu salasan, sebanyak 3 kali. Qala, maka Utsman bin Abi As berkata, fafa'altu dzalika, maka aku praktekkan tuntunan itu. Fa'adhaballahu anni, alhamdulillah, Allah menghilangkan gangguan-gangguan itu dariku. Inilah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang membaca Quran merasa diganggu setan, maka sekali lagi pertama hendaklah ia mentafal, ia membaca ta'awud, dan yang kedua ia mentafal ke arah kiri sebanyak 3 kali. Utsman bin Abi As As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya Nabi, wahai Rasulullah, terasa setan berada di antara jiwa dan sholatku, sehingga membuat bacaanku selalu terganggu. Maka bagaimana jalan keluarnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah ulah setan yang disebut setan khinzab. Apabila Anda merasa diganggu, maka bacalah ta'awud dan mentafallah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Utsman berkata, kemudian aku praktekkan anjuran Nabi tersebut. Akhirnya Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad, dikeluarkan Muslim nomor urut 2203, dikeluarkan Ahmad nomor urut 17.928. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.